Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Berjumpa lagi di Darwin Muklis Channel di pagi hari ini tanggal 25 Juli tahun 2026. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa komentar bro dari sahabat kita yang bertanya, Mas, mengapa melakukan pemupukan di saat bunga sebelum mekar atau bunga kuncup bro. Oke, di sini saya akan coba menjawab bro. Jangan di-skip-skip video saya ini agar tidak gagal paham saat memahami apa yang akan saya sampaikan bro. Ini kondisinya untuk kopi ada yang masih seperti ini bro. Nah ini adalah setekan-setekan baru. Nah ini kondisinya masih ada yang hijau. Nah di sini saya akan melakukan penyepraian menggunakan MKP ataupun menggunakan boron fit serta antrakol bro, yang saya lakukan sebelum mekar bunga ataupun bisa dikatakan 5 hari bunga sebelum mekar saya melakukan penyepraian. Apakah aman untuk kopi kalau di musim kemarau bro? Nah ini justru kalau menurut saya sangat bagus sekali bro. Sebelum bunga mekar kita lakukan penyepraian atau kita berikan nutrisi pada kopi kita bro, ataupun pada bunga kopi, yang mana sebelum bunga mekar ataupun 5 hari lagi bunga akan mekar, kita lakukan penyepraian menggunakan MKP, boron fit serta antrakol, yaitu intinya untuk menjaga agar bunga kita stabil bro, dan kita bisa menambahkan regen yang dosisnya kurang lebih 10-15 mili bro per tangkinya, karena tujuannya adalah untuk menghilangkan hama yang terdapat pada bunga kopi kita bro. Karena kalau insektisida regen bro itu bisa kita aplikasikan sebelum bunga mekar ataupun 5 hari sebelum bunga mekar bro, karena agar hama-hama yang terdapat pada bunga kopi kita itu bisa mati ataupun hilang bro. Bagaimana dengan penyerbukannya nanti Mas, apakah bisa stabil? Bisa bro, itu bunga tetap stabil bro. Kalau 5 hari sebelum bunga mekar itu kita lakukan penyepraian, itu masih tergolong aman bro. Karena untuk insektisida regen itu sendiri bro, itu 2-3 hari itu sudah hilang bro. Jadi tergolong aman kalau kita lakukan penyepraian sebelum bunga mekar. Itu tidak mengganggu lebah ataupun penyerbukan nantinya bro. Beda dengan kita melakukan penyepraian menggunakan insektisida. Beda halnya kalau kita menggunakan starban bro, karena starban itu selain kontak dia baunya terlalu menyengat bro. Nah itulah yang bikin penyerbukan yang dilakukan oleh kumbang ataupun lebah itu tidak sempurna bro, sehingga saat pemekaran bunga itu kurang maksimal. Namun kalau untuk insektisida sistemik seperti regen itu tergolong aman. Yang jelas kalau untuk insektisida regen bro, itu usahakan jangan dicampur menggunakan bahan aktif yang menggunakan tembaga bro. Karena kalau kita campur insektisida regen itu menggunakan campuran yang berbahan tembaga bro, itu bisa mengakibatkan regen tersebut tidak berfungsi ataupun netral bro. Nah itu kadang petani salah saat mengaplikasikan insektisida regen sebagai pembunuh hama yang dicampur dengan bahan aktif yang dalam kandungannya itu terkandung tembaga, maka itu akan terjadi netral bro, ataupun untuk fungsinya itu tidak maksimal, bahkan tidak berfungsi 80% bro. Maka hati-hati saat kita melakukan penyepraian, usahakan saat kita memilih bahan aktif bro yang cocok ataupun tidaknya kita harus tahu bro, agar apa yang kita lakukan untuk penyepraian itu bisa maksimal nantinya. Dan nanti setelah kopi kita melakukan
penyerbukan atau mekar bolo. Nah itu jarak 10 hari ataupun 1 minggu itu kita bisa lakukan penyepraian kembali bolo, menggunakan MKP, boronfit serta regen, agar bunga kita tetap maksimal. Itu bisa kita tambahkan menggunakan antrakol, karena antrakol itu bolo biasanya saat bunga melakukan penyerbukan itu banyak jamur yang terdapat pada bunga kopi bolo. Namun kalau sebelum mekar sebenarnya kalau untuk kondisi jamur itu sangat minim. Namun karena untuk pencegahan maka kita lakukan penyapraian saat ini bolo. Nah ini untuk pemetikan kita hentikan sejenak bolo, karena kondisi pembungaan ini posisi yang sangat rawan saat kita lakukan ataupun saat kita senggol-senggol nantinya bolo. Maka untuk pemetikan kita hentikan sejenak sampai bunga ini mekar bolo. Intinya kita menjaga bunga agar tidak mengalami kegagalan nantinya bolo. Ini kondisinya, karena biasanya bunga yang seperti ini bolo kalau tersenggol-senggol ini rawan sekali rontok bolo. Kondisi terkini, nah ini klon daun lebar, ada yang masih seperti ini bolo kondisinya, masih full. Ini kondisi pembungaannya saat ini bolo, sudah kemungkinan ini 3 hari lagi akan mekar. Nah ini posisi yang sudah menjadi mata yuyu bolo. Ini yang akan mulai mekar. Nah ini kondisinya. Dan ada sahabat kita yang bertanya begini bolo, bolehkah Mas saya menggunakan MKP boronfit beserta M21 plus regen? Boleh bolo, kita melakukan penyepraian. Namun perlu kita garis bawahi bolo, atau perlu saya luruskan sedikit. Saat kita menggunakan M21 bolo, usahakan jangan kita campur menggunakan fungisida ataupun insektisida bolo. Karena untuk M21 itu adalah mikroba bolo, atau memiliki zat ZPT beserta mikroba dan asam humat bolo. Nah di situ untuk bakterinya bolo, apabila kita campur menggunakan fungisida ataupun insektisida itu akan mati bolo. Karena insektisida itu adalah racun pembunuh hama, dan untuk fungisida itu adalah racun pembunuh jamur bolo. Itu intinya sama-sama racun yang bisa membunuh bakteri mikroba yang terdapat pada M21. Jadi usahakan kalau kita menggunakan M21 bolo, kita cukup memberikan MKP, boronfit serta M21. Kalau untuk regen itu bisa kita aplikasikan 10 hari ke depannya bolo. Jadi jangan sampai kita mencampur agar tidak sia-sia saat kita menggunakan M21 ataupun yang bisa menyebabkan bakteri mikroba itu menjadi mati. Nah ini bolo hasil yang sudah kita lakukan pemetikan bolo. Nah, ini sudah kita lakukan pengangkutan di tempat penjemuran bolo. Namun belum selesai kita ngangkut. Hari ini kita jadwalkan untuk pengangkutan bolo. Nah ini di pemetikan
Karena untuk pemetikan kita menggunakan tenaga orang lain bolo, maka kita hentikan sejenak agar kondisi bunga yang seperti ini tidak mengalami gagal ataupun rontok nanti saat tersenggol-senggol bolo. Nah, ini kondisinya seperti ini. Yang sudah kita lakukan penyepraian 2 hari yang lalu bolo. Kondisinya seperti ini. Dan ada sahabat kita yang berkomentar, tatkala kita memiliki kebun yang sangat luas mas, maka sulit sekali untuk mengalami kondisi yang maksimal, ataupun tatkala kita memiliki kebun yang sangat sedikit atau tergolong tidak terlalu luas, mungkin sangat mudah sekali untuk kita lakukan pemaksimalan. Oh, memang benar bolo, tatkala kita memiliki kebun yang sangat luas ataupun di kisaran 7.000 batang, ibaratnya bolo, itu memang tergolong sangat sulit. Yang pertama karena faktor tenaga ya bolo, yang kedua adalah modal, itu yang paling utama. Maka kalau saya boleh saran bolo, kita bisa melakukan pemaksimalan itu di kisaran 1.000 ataupun 2.000 batang terlebih dahulu bolo. Nah, nanti kita bisa coba bedakan antara yang kita rawat dengan secara maksimal dengan yang kita lakukan perawatan secara biasa-biasa saja bolo. Maka nanti hasilnya akan terlihat, sehingga nantinya itu menjadi motivasi ataupun penyemangat ke depannya bolo. Namun untuk sisanya tetap kita rawat, namun secara perawatannya kita lakukan secara biasa-biasa saja bolo. Syukur-syukur kalau memang di 7.000 batang tersebut kita bisa lakukan perawatan secara maksimal. Jadi kesimpulan dari video saya ini bolo, usahakan bolo saat kita melakukan penyepraian menggunakan insektisida, itu jangan kita lakukan penyepraian ataupun kita campur menggunakan bahan aktif tembaga bolo. Dan yang kedua, saat kita melakukan penyepraian menggunakan bahan asam humat bolo, itu jangan kita lakukan pencampuran menggunakan insektisida ataupun fungisida bolo, karena di fungisida itu terdapat racun yang membunuh jamur bolo, sehingga menyebabkan mikroba ataupun bakteri yang terdapat pada asam humat itu akan menjadi mati. Dan yang ketiga, saat kita memiliki kebun luas bolo, lakukan maksimalan itu di kisaran 1.000 ataupun 2.000 batang terlebih dahulu bolo, agar nanti bisa kita bedakan untuk hasilnya. Oke bolo, mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.